Nih guys, ini benar-benar motor yang luar biasa banget. Gua ada motor Honda CBR 1000 SP. Nah, untuk motor yang stok dari Ecclesia Auto ini benar-benar unitnya, aduh guys, hedon abis. Karena ini benar-benar ini dimodif dengan penuh perasaan, penuh cinta, dan penuh dengan uang yang banyak. So, ini kita lihat aja perubahan-perubahan yang paling kelihatannya. Yang perubahan adalah ini pakai Brembo RCS 19 guys. Ini bagian sebelah kanannya, dan pakai lever guardnya pakai latex yang karbon. Ini mahal sekali loh. Jadi Brembo-nya aja kurang lebih sekitar 4 jutaan, latexnya itu kurang lebih 4 jutaan. Nah, belum sampai situ aja guys, belum sampai situ aja. Nah, di bagian kakinya dirubah guys, pakai peleknya OZ Wheels. Nah, OZ Wheels ini yang warnanya yang gue suka banget, yang warnanya kayak perak-perak chrome gitu. Ini agak sedikit langka, agak sedikit jarang, dan cocok banget ternyata sama motor CBR 1000 SP ini. Ini peleknya ini kurang lebih sekitar 30 sekian juta guys, dan ini benar-benar bikin motor lu tambah enteng, tambah enak body cornering, dan pastinya tambah ganteng kalau di foto. Oke, ini lebih menarik lagi guys. Nah, bagian sampingnya udah pakai Fensider RNG. Ini benar-benar kuat banget. Kemarin ada teman gue jatuh pakai RNG, motor muter-muter di jalanan, tapi nggak bikin lecet sama sekali. Bodi semua mulus guys, cuman ininya aja yang lecet sedikit. Jadi kalau Fensider kayaknya bagus ya, merek RNG itu keren banget. Dan juga pakai juga, nah nih blok mesin nih. Ini benar-benar engine protektornya kuat banget dari GB Racing. Ini nih benar-benar menambah kekerenan. Pertama tambah keren, kedua tambah keamanan. Jadi ini motor benar-benar aman banget. Rear set udah ganti pakai light pack. Ini enak banget, dan dia posisinya dia agak kecil ya, dia agak pendek. Jadi dia membuat posisi kakinya itu buat kalau lagi di track ke kiri ke kanan untuk naik seperti ini, dia cukup enak banget karena dia posisinya nggak terlalu besar. Knalpot udah pakai rust fit. Wah, suaranya menggelegar banget guys. Ini suaranya benar-benar asik banget. Nah, kita nanti coba dengerin ya suaranya seperti apa. Tapi yang kita lihat dulu bahwa body-bodinya ini semua adalah body-body yang emang bukannya kita repaint, tapi emang udah ganti body. Jadi body aslinya ada. Bekas jatuh nggak pernah jatuh. Tapi karena kita gantikan supaya aura pembalapnya tahun 90-an tuh keluar lagi, dan kalian ini bisa berbeda dari yang lain, pemilik CBR 1000 SP lainnya yang di Jakarta, di Indonesia, bahkan di antero dunia. Ini pasti akan berbeda banget karena pasti fotografer semua di sensi segala macam akan menotis, ini kan si ini. Nah, itu dia, itu adalah gunanya kita harus berbeda daripada motor yang lainnya guys. Kita lihat lagi yang lainnya yuk. Oke, ini juga yang keren juga guys. Jadi ini koplingnya udah diganti dengan Ako 1. Wih, gila, Ako 1 enteng banget. Tuh pakai clicking nih, bisa nih. Tuh, bisa tuh. Oh, kali pakai clicking gue udah cukup kuat nih untuk bisa kopling pakai Ako 1, tapi nggak ada faedahnya juga sih guys, karena nggak bakalan pakai kopling juga, nggak bakal pakai clicking juga sih ya, bagi nyetir pegel. Nah, tapi yang bagusnya juga ini nggak pakai light pack. Light pack itu gimana? Nah, kalau di Zoma kan susah, mesti buka pakai kunci dan segala macam. Kalau light pack nggak perlu, cuma hanya puter aja, nggak puter pakai tangan, diputer, isi bensin, tutup lagi. Tapi jangan terlalu kencang, karena kalau kencang nggak akan bisa dibuka dengan gampang kayak gini nih. Ini kayak kekencengan nih, gua kasih sedikit susah nih bukanya. Nah, kalau misalnya nggak terlalu kencang, udahlah, bodo amat lah. Oke, ini susah ini karena terlalu kencang, jadi jangan terlalu kencang kalau pakai latex. Sayangnya banget nih Honda nih di CBR 1000 SP tahun 2015 nggak mengeluarkan quick shift. Nah, oleh karena itu kita tambahkan quick shift pakai Translogic. Tapi ini minusnya ini masih hanya bisa naik doang, jadi belum bisa up and down karena belum ada blip assist. Tapi udah cukup banget membantu teman-teman untuk memperoleh timing lebih bagus, karena dengan adanya quick shift jauh lebih enak, jauh lebih responsif, dan jauh lebih cepat timingnya kalau kita mau drag race atau mau main kentul atau mau balapan atau mau apapun.
atau bahkan mau wheelie, jadi bisa ganti gigi saat lagi di atas tanpa harus pencet-pencet kopling. Jadi ini bikin enak, ini bikin enak banget guys, benar-benar enak banget. Ini ubahan menurut gua, semuanya bagi gua semua motor boleh standar, tapi ini yang harus selalu terpasang guys. Jadi ini benar-benar ini ubahan yang benar-benar fungsional, keren, dan enak banget pastinya. Nah oke, kita lihat lagi di bagian bodinya. Nah ini ditambah nih, tuh ini gede banget ya kali ini guys. Gila, ini spakbor bawahnya, gila ini gede sekali ya, karena dia aslinya nih nggak segede ini, aslinya paling pendek cuma segini doang, tapi ini body ini diperlengkapi dengan spakbor bawahnya yang gede banget. Jadi menambah kesan klasik. Motor ini jadi kelihatannya gambot, gede, gemuk gitu, karena body-bodinya ini yang penunjangnya yang cukup besar pastinya. Wah, tapi guys ini sih keren banget menurut gua ya. CBR ini cocok banget emang kalau pakai liverynya Repsol yang benar-benar seantero dunia tahu bahwa ini adalah liverynya Big Tuhan. Oke guys, nah tadi kan kita udah lihat nih shock bagian depannya pakai Öhlins. Nah, terus tadi katanya shock belakangnya Öhlins juga. Ya tenang aja guys, gue kasih tahu. Ini shock belakangnya Öhlins guys. Nah, ini Öhlinsnya ini sudah itu TTX. So, untuk Öhlins dari CBR 1000 SP ini sudah memakai Öhlins TTX. TTX itu adalah varian yang cukup tinggi untuk road ya. Jadi kalau misalnya untuk balap segala macam ada lebih tinggi, yes ada. Untuk MotoGP ada varian lebih tinggi. Tapi untuk di jalanan, untuk di road dan untuk daily use atau race use yang di sini kayak begini, TTX udah yang paling tinggi guys kastanya. So ini enak banget. Karena gini, kenapa sih harus mengganti Öhlins? Nah ini pertanyaannya bagus banget guys dari teman-teman semuanya. Karena gini, Öhlins ini ribbonnya bagus, jumpernya bagus, semuanya bagus, compressionnya semua bagus. Jadi gini, shock itu nggak perlu harus kencang, nggak perlu harus keras banget, nggak perlu harus apa, tapi yang perlu dari shock bagian itu ada kekenyalan. Kekenyalannya itulah yang membuat satu shock dengan shock lain itu mahalnya berbeda gitu. Jadi shock ini kayak saya dep kenyal, set naik turun, dep naik turun. Nah itu yang bikin Öhlins itu benar-benar enak. Jadi saat kalian lagi race atau apa, bumpy road segala macam gini, motornya ikut diem banget, jadi motornya nggak kocok-kocok. Karena kalau shock standar dia pasti reboundnya cepat, compression juga nggak begitu bagus, akhirnya motor itu kayak liar. Nah kalau kalian biasa motor liar, nah itu coba diganti dengan shock pakai Öhlins, ini jauh banget enaknya. Tapi ini sebagai fitur standar dari CBR 1000 SP tahun 2015. Bukan SP1 ya, SP1 jauh lebih canggih lagi. Nah tapi minusnya di CBR 1000 ini adalah semua ornamennya masih sama dengan CBR yang 2013 up. Artinya nggak ada mode engine, nggak ada traction, nggak ada apapun. Tapi yang ada hanya di CBR 1000 SP ini adalah speedometer udah berubah, udah pakai digital. Tapi sama kayak 2013 ke atas. Nah, apalagi perubahannya? ABS. Ya, ada beberapa di 2013 pun ada yang sudah memakai ABS. Jadi untuk ubahan segala macam di CBR 1000 SP dengan CBR 1000 yang lama hanya di bagian rem, hanya juga di bagian shock depan belakang pakai Öhlins. Nah itu aja. Nah kalau motor balap masih pakai sennya kewer kiri kanan, nggak seru banget ya. Jadi ini di CBR 1000 ini udah diganti pakai 3-in-1. Nah, jadi ini nggak ada lagi spion yang keluar, nggak ada lagi sen yang keluar dari kiri kanan, otomatis semuanya clean, jadi bersih semuanya. Hanya ada ini aja plat nomor ya, harus ya, namanya juga daily use atau ya road use ya, harus ada plat nomor ya guys. Coba kalau mau bagus lagi ini harus dilepas dan dipindah plat nomor, pindah ke dalam, jadi benar-benar clean banget. Dan akhirnya bisa lihat pantatnya jadinya nungging. Wah itu asik banget. Jadi kalau motor sport bike atau sport bike, kalau pantatnya nungging dan clean semuanya, gila cakep banget guys. So ini CBR 1000 SP menurut gue ini bagus banget. Nah kalau teman-teman mau lihat, ada di Ecclesia Auto Garage di Pasar Mobil Kemayoran Blok R8 R9. Nah kalian bisa nih datang nih, kalian bisa foto-foto, kalian bisa lihat, wow nyalain mesinnya, modenya kenapa segala macam, monggo silakan guys, bisa terima juga, kita tukar tambah, cash kredit dan lain-lainnya juga bisa guys di Ecclesia Auto Garage. Satu lagi lupa juga gua, jangan lupa juga subscribe video ini supaya kita juga bisa lebih semangat lagi bikin konten yang lebih keren-keren lagi guys. Oke, kita dengerin, kita mau ngapain lagi sekarang Bin? Tes jalan? Tes jalan. Oke, tes jalan. Oke, saksikan video tes jalan gue ya guys.
Halo guys, nah sekarang tiba waktunya kita untuk ride experience Honda CBR 1000 SP. Gila ini. Ini benar-benar udah head on dari awalnya, tapi tambah head on lagi guys. Dan ini yang gue demen liverinya dong. Wih, Mik Duhan, pembalap zaman dulu. Ini terkenal banget di masanya dan ini juara terus. Gila, ini udah kayak legendary seperti Rossi guys. Nah ini kita coba naik ke atas motornya. Untuk motor cukup tinggi, jadi untuk tinggi gue yang 170 cm gue masih agak sedikit jinjit. Posisinya enak nih. Kalau CBR tuh benar-benar nyaman banget. Kalau Honda ya guys, itu benar-benar terkenal banget dengan kenyamanan. Ini posisinya enak. Nah kalau gue angkat kaki gue ke sini, nah posisinya kesininya langsung nunduknya pas. Jadi dia nunduk, dia tinggi, nunduk gitu, jadi udah posisinya udah kayak balap gini, tapi tetap masih enak guys, jadi nyaman. Jadi ngerasanya tuh nggak sampai nunduk parah, sampai kayak gitu, enggak, ini masih tetap enak, masih tetap nyaman. So ini adalah motor yang benar-benar enak banget menurut gua, karena posisinya enak, tenaganya pas, jadi dia nggak mudak-mudak, nggak ngagetin, nggak gimana juga, tapi ini motor ini nyaman. Nah ini benar-benar kalau kalian buat ngeres, buat kalian buat stand dan segala macam, banyak banget yang jago pakai CBR ini, karena motor ini agak kalem, jadi nggak urak-urakan. Nah kita coba nyalain. Nah kita nyalain, langsung ada ininya nih, RPM, gear, suhu, jam, kilometer dan total kilometernya. Ini baru 5.000, berarti masih low kilometer banget guys. Nyalainnya seperti biasa, nyalain begini, kita langsung pencet start aja. Nah langsung start, dia nyala. Nah tuh lembut banget, jadi masuk gigi satu pun lembut. Dia bukan yang kayak tiba jeduk. Nah untuk belok kan juga enak banget, apalagi kan ini udah diganti pakai OZ ya, otomatis dia punya bannya juga lebih enak. Suspensi udah pakai Öhlins guys. Nah ini juga ada benar-benar enak Öhlins. Nah motor ini enak banget. Jadi motor ini halus, kalem, tapi tenaganya ada gitu. Ini beda. Jadi kalau beda sama CC 600 apa sih kak? Nah kalau beda CC 600 yang pasti kan lebih kecil ya, CC nya otomatis lebih berat nih. Kalau digasnya ya lebih ya gitu aja, ngalon-ngalon. Nah kalau untuk 1000, nah posisinya pasti powernya lebih gede, jauh, torsi gue lebih gede, semuanya lebih gede. Yang bikin kita tuh kayaknya rasanya tuh gejot-gejotnya tuh senang banget tuh, parah. Tapi dia halus gitu, jadi dia bukan tipe yang powerful kayak R1 kan dor. Ini enggak, dia kayaknya powerful aja gitu, kayaknya kalem, soft, halus. Jadi kita di atas motor tuh nggak takut sama sekali guys. Jadi di atas motor kayaknya nyaman, enak, motornya kalem, karena emang ya begini karakter Honda. Jadi karakter Honda itu bukan karakter yang kayak urak-urakan kaget. Nah gue kaget gitu. RPM tadi kan RPM sama speednya cuma 100, 120, 130, beda sama R1. Nah kalau R1 langsung langsung 170, 180, itu beda di torsi aja. Cuman emang harus berani lagi putar gas lebih dalam lagi kalau di Honda, supaya dapetin sensasinya kencangnya tuh. Nah dapat. Motor ini pelan enggak sama sekali nggak pelan. Motor ini kenceng guys, tapi halus. Jadi rasanya connect Honda tuh kayaknya nggak kenceng nih, tapi dalam speedometer wih gila ada 200-an. Nah itu bedanya, itu Honda. Jadi motor ini kalem tapi powerful. Jadi bukannya kalem tapi nggak ada tenaga, no, jauh dari nggak ada tenaga. Ini motor powerful banget. Nah enaknya juga yang SP ini karena sudah pakai Öhlins, gila guys. Jadi ini belokannya semuanya ini benar-benar rasanya tuh kayak di asis banget. Nah bedanya Öhlins sih itu ya begitulah, karena dampernya lebih lambat, lebih bagus, ribonnya lebih bagus. Nah otomatis akhirnya motor itu lebih tidak serem dikendarai. Kadang-kadang kan kalian pernah ngerasain dong kayak moge, gila gue serem banget nih naik moge. Nah ini nggak perlu. Jadi rasanya kayak naik motor kecil 600 cc tapi sebenarnya 1000 cc gitu. Kita coba wheelie ya guys ya, powernya kita pengen lihat seberapa. Asik kan ya. Jadi
seksi banget gitu. Jadi emang ini motor bukannya nggak ada tenaga, motor ini bertenaga. Tadi pasti itu langsung naiknya juga cepet. Nah itu yang bikin Honda CBR 1000 itu tuh enak banget lah. Pokoknya intinya enak banget guys. Jadi kalau kalian mau cobain sensasi Honda CBR 1000, dan yang ini juga seksi banget guys, karena udah pakai dua fairing ya. Dia punya dua bodi, satu mic Tuhan, satu yang standarnya itu yang merah putih itu tuh. Nah kalian bisa datang ke Ecclesia Autogeres guys di Pasar Mobil Kemayoran. Wih, ini baru jalan goceng 5.000, tapi full spec, udah pakai objek, udah pakai apapun. Wih, gila, mantep banget guys. Nah, oke guys, thank you banget buat nonton video gue ini. Mudah-mudahan video gue bisa membantu teman-teman dalam memutuskan sesuatu motor yang mau dibeli. Gue dengan Edward Sujono dari Ecclesia Auto TV. I'm signing out. Thank you for watching. Jangan lupa juga subscribe, like, comment, dan share video ini ya guys. Thank you, God bless, stay healthy, stay safety, dan we will see you di video berikutnya.